Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Pak Jari? Alhamdulillah Bapak. Baik. Pak Jari, pada hari ini saya ingin mengamati Pak Jari dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada JGP Pak Jari. Pak Jari sekarang akan melakukan pendampingan kucing kepada JGP Pak Jari. Mohon izin Pak Jari, saya ingin menjadi supervisi atau supervisor atau ingin mengamati kegiatan yang Pak Jari lakukan pada siang hari ini. Pak Jari, apakah Pak Jari sudah menghubungi CGP-nya untuk dilaksanakan pendampingan? Bisa Bapak. Oke. Insya Allah sudah siap. Silakan Pak Jari untuk melakukan pendampingan pada hari ini, dan saya ingin mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jari. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Rasid. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rahma, ya, kali ini saya akan mengadakan pendampingan individu kepada Bu Rahma terkait dengan apa kira-kira Bu Rahma punya permasalahan di kelas ataupun di sekolah saat ini Bu Rahma. Ya Pak Jari, terima kasih. Saya mempunyai masalah tentang murid saya Pak. Kenapa muridnya Bu Rahma? Salah satu murid saya ini Pak, anaknya pinter, rajin, tidak pernah tidak mengerjakan tugas. Tapi suatu saat murid saya ini malas untuk masuk, kemudian tidak mengerjakan tugas. Pokoknya berubah Pak sikapnya begitu Pak, baik di kelas maupun di luar kelas Pak. Oh, itu permasalahannya Bu Rahma. Selama ini Bu Rahma, apakah hanya menunggu di sekolah informasi tentang permasalahan yang dihadapi ini? Apa Bu Rahma sudah pernah berkunjung ke rumahnya Bu Rahma? Iya Pak, sebenarnya saya tidak pernah ke rumahnya Pak. Saya hanya mengamati murid saya amati gerak-geriknya, saya amati kalau saat masuk Pak ya, cara dia menjauh dari temannya, kemudian dia selalu menyendiri duduknya, kemudian saya dekati Pak. Saya belum bertanya Pak, cuma hanya mendekati, hanya sekedar mendekati. Duduk di sampingnya Pak, begitu Pak. Baik Bu Rahma. Setelah Bu Rahma mendekati secara personal, apakah Bu Rahma dapat menarik kesimpulan apa permasalahan yang dihadapi anak tersebut Bu Rahma? Awalnya saya tidak paham Pak tentang masalah yang dihadapi murid saya ini. Saya hanya duduk, setiap istirahat ketika dia masuk saya duduk di sampingnya. Saya amati, saya hanya memperhatikan dia. Dia hanya menangis, setiap istirahat selalu menangis. Akhirnya suatu saat saya punya keberanian Pak. Saya pegang, saya peluk, karena memang perempuan Pak. Saya pegang, saya peluk, saya hanya menyampaikan, hanya berkata begini, menangislah, sepuas kamu bisa menangis. Kemudian dia menangis, tidak berhenti-henti, akhirnya saya peluk lagi Pak. Kemudian setelah tenang, saya baru bertanya, ada apa denganmu? Terus apakah ada jawaban Bu Rahman? Apakah Bu Rahman sebelum bertanya langsung kepada anak itu, apakah tidak pernah bertanya kepada teman sekelasnya Bu Rahman?
Saya hanya sebatas masih anaknya Pak, yang saya amati, yang saya dekati, kemudian lebih lanjut setelah saya dekati, dia menangis, dia mau didatangi, artinya kemudian saya diamkan dulu, kemudian dia baru berkata, Ibu, sambil menangis, ya ada apa? Dia hanya bilang, Ibu, berkali-kali dia hanya menyebutkan ibu. Kemudian saya peluk lagi Pak, karena saya merasa terlalu berat bebannya anak ini. Sehingga tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, hanya dengan air mata dia memberikan kepada saya. Sehingga akhirnya setelah saya terus saya peluk, perlahan saya tepuk, saya peluk dan sebagainya, barulah keluar. Dia menyampaikan bahwa Ibu bantu saya. Bantu saya. Saya hanya bilang, iya, akan Ibu bantu. Apa yang bisa Ibu bantu untuk kamu? Dia menangis lagi, Pak. Sulit, Pak. Tidak langsung dalam sehari, 2 hari saya bisa menemukan apa permasalahannya. Dia orangnya tertutup kepada temannya. Dia tidak pernah berbicara, artinya tidak pernah menyampaikan. Yang awalnya ceria, yang awalnya dia bergerak, yang awalnya dia pintar, yang awalnya dia tidak pernah terlambat untuk masuk sekolah, akhirnya terjadilah hal-hal kebalikan dari semua itu. Jadi karena orangnya satu Pak tertutup, sehingga sulit untuk mengorek apa sih permasalahannya. Ini saya lakukan kurang lebih 1 minggu, Pak. Begitu, Pak Jari. Baik, Bu Rahma. Berkat kegigihan Bu Rahma, meskipun sampai saat ini Bu Rahma masih belum menemukan jawaban, tetapi karena anak itu masih introvert Bu Rahma ya, tidak mau mengutarakan apa permasalahannya. Tetapi sampai saat ini Bu Rahma masih belum menemukan jawaban. Kira-kira menurut prediksi Bu Rahma, apa kira-kira menurut Bu Rahma permasalahannya itu? Saya terus mendampingi Pak. Saya terus memperhatikan, saya terus memberikan ruang, waktu, dan tempat bagi dia. Khusus ketika saya istirahat, ketika orang lain, murid-murid lain bermain, dia hanya duduk, saya dekati. Saya terus dekati, Pak. Selain itu juga akhirnya saya bertanya ke wali murid, orang tua dari si anak ini. Karena saya melihat perubahan yang sangat luar biasa, Pak. Di mana dia sering terlambat masuk, Pak. Akhirnya setelah saya bicara dengan ibunya, saya mengetahui Pak, ternyata semua ini disebabkan karena perceraian dari orang tuanya Pak. Inilah akibat yang sangat luar biasa sehingga memukul si anak ini bersikap terbalik dari apa yang dia kerjakan setiap hari Pak. Baik Bu Rahma, karena Bu Rahma sudah menemukan jawabannya Bu Rahma ya. Permasalahan utama yang dihadapi anak ini adalah perceraian orang tuanya. Apakah Bu Rahma tidak mencari solusi bagaimana supaya anak ini bisa kembali ceria seperti dulu? Apakah Bu Rahma tidak punya inisiatif untuk mencarikan pasangan lagi orang tuanya ini Bu Rahma? Begini Pak Jari, kalau solusi untuk murid saya itu sudah pasti saya lakukan. Tapi untuk orang tuanya, saya kan di luar apa ya Pak? Di luar kewajiban saya untuk memberikan itu. Tapi kalau yang namanya murid, bagaimanapun saya harus melakukan solusi. Apa yang saya lakukan Pak? Pertama, saya selalu mendampingi. Saya selalu berbicara, saya ajak bicara. Walaupun dia tidak berbicara, karena seringnya saya mendampingi, selalu berdua, maka suatu hari dia menyampaikan begini. Ibu,
saya mau ikut siapa? Saya tanyakan, maksudnya mau ikut siapa? Dalam hal ini apa? Saya pura-pura tidak tahu, Pak. Akhirnya dia sampaikan lagi, Mama dan Papa saya mau berpisah. Saya mau ikut siapa, Bu? Saya mau ikut Ibu, Mama, apa saya mau ikut Papa? Saya diamkan dulu, Pak. Berapa menit? Saya hanya bilang begini. Ikutlah, kamu boleh memilih. Ikutlah yang dianggap kamu merasa nyaman. Artinya, kamu nyaman tinggal dengan siapa? Dengan mama, silahkan. Dengan papa, silahkan. Tetapi, ibu yakin, kamu tidak akan pernah ditinggalkan oleh mama papamu. Pasti suatu saat, jika kamu tinggal dengan mamamu, pasti papamu akan mendatangi kamu. Atau sebaliknya pun demikian. Ketika kamu tinggal dengan papamu, maka mamamu pasti akan mengunjungi kamu. Pasti itu. Jadi kamu masih kecil, kamu tidak usah ikut urusan orang tua. Kamu harus menganggap bahwa keluargamu masih utuh. Jadi kamu masih punya ayah, kamu masih punya papa, mama, walaupun tempatnya kalian berpisah. Itu Pak yang saya sampaikan kepada murid saya. Selanjutnya Pak, keesokan harinya dia mau ikut saran saya. Akhirnya datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah Pak, lebih awal. Jadi ingin menemui saya. Jadi biasanya jam 7, biasanya terlambat, tapi dia datang setengah 7. Dia sampaikan, terima kasih Ibu, terima kasih. Apa yang Ibu berikan ke saya kemarin, sudah saya lakukan. Terus dia cerita Pak, semua pengalamannya dia menyampaikan ketika dia bersama dengan orang tuanya, bagaimana dia dimanja, bagaimana dia selalu ada di sisi bapak dan mamanya. Nah ini yang menjadi beban bagi dia, seandainya nanti mereka berpisah, berada di lain tempat, apakah hal ini bisa saya lakukan seperti dulu? Tuh. Maksudnya Pak, ini yang menjadi beban sehingga membuat murid saya ini datang terlambat, malas mengerjakan tugas, kemudian tidak gairah, tidak termotivasi. Pokoknya apa ya Pak, malas di kelas itu seperti acuh tak acuh gitu loh. Itu Pak yang dilakukan oleh murid saya. Baik Bu Rahma, cek. Suara saya terdengar, Pak? Siap. Ya. Oh, terdengar. Baik, terima kasih Bu Rahma. Usaha Bu Rahma sudah sangat gigih dan sangat bagus, sehingga bisa membantu anak yang bermasalah di kelas, sekarang sudah teratasi. Baik Bu Rahma, mungkin Bu Rahma masih punya kendala lagi selain itu Bu Rahma. Kalau kendalanya pasti ada ya Pak, wong namanya anak itu dalam masalah. Tetapi karena seringnya kebersamaan kita, saya sering memperhatikan, saya sering memberikan saran, saya sering memberikan nasihat. Lambat laun kendala ini dapat terkikis Pak, dapat dihindari. Sehingga anak ini sudah kembali aktif Pak. Jadi dia masuk normal, tidak pernah terlambat. Anak ini ranking loh Pak. Selain ranking juga pandai bernyanyi. Di situ semuanya hilang ketika masalah Pak. Tapi ketika sudah diatasi, diberikan solusi, diberikan saran, masukan, dia selalu ingin dekat dengan saya. Kemudian saya menyampaikan, kamu jangan menyendiri. Di sekolah ini kamu tidak boleh sendiri.
Kamu cari teman, kamu harus bermain dengan teman sehingga menghilangkan pikiran kamu. Artinya walaupun nanti di rumah kamu kembali berpikir seperti itu, tapi maksimal mungkin di sekolah kamu tidak berpikir masalah keluargamu. Jadi kamu tidak boleh sendiri. Ayo, kamu harus berteman seperti semula. Seperti ketika kamu belum ditinggal terjadi perceraian papa dan mamamu. Tapi alhamdulillah Pak, karena anaknya itu mau nurut, kemudian mau menyadari, akhirnya kembali seperti semula, dia aktif, dia ceria. Inilah yang membuat saya tantangan yang terbesar saya sudah dapat diatasi Pak. Plong semuanya, sehingga murid saya ini sudah berjalan, artinya dapat menyelesaikan permasalahannya, kemudian belajar dengan baik kembali di sekolah Pak, di kelas. Begitu Pak Jari. Nah, ya baik Bu Rahma, terima kasih atas usahanya Bu Rahma yang sangat gigih yang selama ini telah diterapkan oleh Bu Rahma. Sehingga permasalahan atau kendala dan kelebihan-kelebihan Bu Rahma sudah terungkap semua, sehingga pembelajaran Bu Rahma di kelas bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira Bu Rahma, ya kira-kira misalnya anak ini nanti murung kembali, apakah Bu Rahma itu masih siap untuk menangani anak tersebut Bu Rahma? Harus siap Pak. Yang namanya guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi harus siap. Sebisa mungkin sekuat tenaga saya harus mengembalikan murid saya ini menjadi baik kembali. Itu Pak, ke siapapun murid saya. Tidak hanya itu, semua jika saya menemukan murid saya bermasalah, saya harus siap, harus benar-benar sanggup untuk mengembalikan mereka, memberikan solusi, mendampingi, memberikan saran dan sebagainya, sehingga murid-murid saya menjadi baik kembali. Itu Pak yang akan saya lakukan. Ya, Bu Rahma, terima kasih karena sudah banyak yang sudah diulas oleh Bu Rahma, sehingga Bu Rahma di sekolah pantaslah menyandang guru penggerak. Sehingga terima kasih Pak. Ya, insya Allah ke depannya sekolah Bu Rahma ini bukan hanya Bu Rahma sendiri, tetapi juga bisa mengimbaskan kepada teman sejawatnya Bu Rahma di sekolah Bu Rahma. Amin, amin Pak. Ya mungkin ini, ya sebelum saya tutup Bu Rahma, mungkin ada sesuatu hal yang masih perlu ditanyakan atau unek-unek, silakan, atau ada usulan Bu Rahma. Kalau menurut saya Pak, usulannya ini Pak ya, untuk guru-guru, terutama rekan-rekan saya ataupun guru yang ada di luar, ketika kita mengalami ada murid kita yang mengalami suatu masalah, jangan pernah acuh, artinya jangan dibiarkan murid ini. Kita dampingi, kita lakukan pengamatan, kita dampingi, terus anggaplah murid ini seperti anak kita sendiri. Sehingga murid ini akan lebih akrab. Kalau kita sudah lebih akrab dengan murid Bapak, istilahnya mudah kita akan memberikan saran, masukan untuk memperbaiki juga itu Pak. Dan jangan pernah bosan dan putus asa, terus bergerak untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah yang ada, yang terjadi pada murid-murid kita Pak. Itu Pak. Ya baik Bu Rahma, terima kasih atas usahanya Bu Rahma. Mungkin ini karena sudah usulan juga ada, tapi pertanyaan tidak ada, mungkin saya bisa akhiri Bu Rahma ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktu diskusinya. Mudah-mudahan terus kita diberi kesehatan Pak. Amin, amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rahma karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi, bertukar pikiran dengan saya selaku PP Bu Rahma. Saya sudah bisa tahu sekarang bagaimana sepak terjangnya Bu Rahma di sekolah ini. Baik, mungkin ini Bu Rahma ya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jari dan Bu Rahma sudah melaksanakan kegiatan pendampingan pada kali ini. Dan saya sebagai pengamat ingin merefleksi kembali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jari dan Bu Rahma. Pak Jari, gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan kali ini? Alhamdulillah saya sangat senang Bapak, karena saya bisa membersamai CGP saya bagaimana caranya mengatasi masalah, dan juga tentunya caranya mengatasi masalah ini bukan hanya Bu Rahma, tapi saya juga bisa belajar dari CGP saya Bapak, karena saya juga perlu referensi-referensi, apalagi permasalahan yang dihadapi Bu Rahma ini termasuk hal baru bagi saya. Mungkin ini juga buat referensi bagi saya Bapak. Ya Pak Jari. Memang segala sesuatu ketika kita lakukan, kemudian kita rekod, kita catat dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan bahan pertimbangan atau bahan referensi untuk kita melaksanakan kegiatan selanjutnya Pak. Dari apa yang dilakukan Pak Jari tadi, ada yang merasa kurang enggak? Atau ada ya sesuatu yang mungkin bisa ditambahkan tidak terhadap apa yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh Bu Rahma? Atau perasaan Pak Jari tadi itu sudah menggali semua atau sudah menggali informasi kenapa Bu Rahma punya masalah dengan siswa itu, kemudian Pak Jari, perasaannya Pak Jari gimana Pak Jari? Saya agak Bapak, tadi itu menurut saya tindakan Bu Rahma itu agak lamban, karena Bu Rahma hanya mendekati siswanya saja terlalu lama sampai 1 minggu. Padahal itu bukan sebenarnya langkah yang harus ditempuh itu bukan hanya satu, tapi bisa melalui teman sejawatnya, atau tetangga di rumahnya, atau orang tuanya langsung. Jadi biar tidak terlalu lama, karena kalau hanya mengandalkan anak yang bersangkutan itu mungkin terlalu lama waktunya itu Bapak. Benar Pak. Ada sesuatu yang merasa ada sesuatu yang belum ditanyakan tadi enggak kepada Bu Rahma Pak? Artinya dari sekian banyak pertanyaan yang Pak Jari sampaikan, ada yang belum ditanyakan tidak perasaannya Pak Jari tadi? Ada Pak. Ya, apa Pak? Yaitu tentang permasalahan perceraiannya itu. Sebenarnya kalau sudah tahu permasalahannya, kita juga bisa mengambil tindakan itu. Entah dengan cara pertolongan secara personal atau dengan cara berkolaborasi dengan orang lain, itu sebenarnya masih bisa. Tapi saya itu kelewat itu. Hemat saya Pak, tadi sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan, alurnya sudah benar. Pak Jari di awal sudah menyampaikan tujuan melakukan pendampingan, kemudian yang kedua sudah mengidentifikasi. Pak Jari tadi sudah beberapa kali, tapi Bu Rahma kayaknya masih apakah enggan menyebutkan kenapa itu punya masalah kepada anak punya masalah, sehingga pada akhirnya dari sekian pertanyaan kenapa ada masalah, mengapa, apakah sudah ditanyakan pada temannya, kemudian Pak Gali terus menggali informasi ke Bu Rahma, sehingga tadi Bu Rahma itu menjawab baru ketahuan masalahnya apa, yaitu baru menjawab di sekian pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Jari, yaitu permasalahan terkait dengan perceraian keluarga. Dan Pak Jari bisa menambahkan sebetulnya tadi itu kenapa sih alasan orang tuanya itu bercerai. Nah, Pak Jari mungkin bisa tanya kepada orang dekatnya atau kepada teman anaknya kenapa orang tuanya bercerai, kemudian orang tuanya gimana, alasan-alasan bercerai itu yang perlu digali kembali sebetulnya nanti Pak Jari ya. Dan Pak Jari sudah bertanya tentang solusi. Nah,
ini solusi apa, itu sudah benar Pak, sudah benar. Kemudian Bu Rahma menjawabnya bahwa solusinya Bu Rahma selalu melakukan pendampingan, pendekatan dan lain sebagainya. Juga bisa ditambahkan sebetulnya tadi Pak Jari ini kan fokusnya ke Bu Rahma. Bu Rahma benar yang disampaikan tadi, Bu Rahma satu, bukan terlambat Pak, sebetulnya bukan terlambat, tapi Bu Rahma bergeraknya sendiri. Sebetulnya di sekolah itu kan ada guru rohis ya, atau guru agama, bisa ditanyakan, bisa meminta bantuan kepada dia. Atau mungkin di sekolah kalau tingkat SD ada enggak BP? Ada BP Pak? Enggak ada ya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Berarti guru pembimbing BP-nya itu kalau di tingkat SMP SMA kan ada guru BP. Mungkin kalau di tingkat SD itu ada guru agama. Jadi Bu Rahma bisa minta bantuan kepada temannya, mungkin yang lebih paham tentang kondisi anak yang sudah mendapatkan sebetulnya tekanan psikologis atau yang dikenal dengan istilah broken home ya. Karena ada masalah keluarga, bapak dan ibu bercerai, sehingga dia itu bingung kenapa bapak saya dan ibu saya bertengkar, apalagi sudah sampai bercerai. Nah itu, dan Bu Rahma, Pak Jari tadi sudah menggali apa yang tanggung jawabnya Bu Rahma atau apa yang akan dilakukan. Itu Bu Rahma sudah melakukan, kemudian Pak Jari sudah memberikan motivasi sehingga Bu Rahma bisa tetap semangat tadi untuk melakukan pendampingan kepada anak yang punya problem tersebut. Memang agak sulit Pak, beda dengan kenapa anak ini istilahnya jarang masuk atau motivasi belajarnya rendah karena alasan tidak punya referensi, tidak punya buku, tidak bisa beli buku, atau kalau memang belajar internet tidak punya uang untuk beli data. Itu berbeda sekali. Tapi kasusnya ini adalah kasus yang luar biasa, yaitu karena orang tuanya bercerai. Memang Bu Rahma tidak bisa mengintervensi orang tuanya kan, artinya langsung datang kepada orang tuanya, mencegah orang tuanya untuk tidak bercerai. Nah, itu yang tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh Bu Rahma. Saya kira itu Pak Jari ya, sudah bagus dan bisa dikembangkan terus proses kucing. Ini yang saya harapkan nanti ketika Pak Jari melakukan pendampingan secara real dan Bu Rahma juga melakukan pendampingan secara real. Alhamdulillah, walaupun kita bertiga didampingi Pak Muhaimin ini dari balik layar, kita sudah banyak menggali tentang bagaimana proses kucing yang akan kita lakukan nanti bersama CGP. Oke Pak Jari, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pengamatan saya ini ada hal-hal yang mungkin merasa tidak enak diamati oleh saya Pak Jari. Lanjutkan Pak Jari. Baik. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih atas ulasannya dan refleksinya. Mungkin ini bisa sebagai bahan masukan bagi saya untuk meningkatkan dalam rangka pendampingan individu untuk pertemuan selanjutnya terhadap CGP saya Bapak. Terima kasih wawasannya Bapak. Kita nanti bisa bertemu kembali di jam 13 kayaknya ya. Langsung masuk ke room utama Pak. Oke. Ya Pak, betul. Kita akhiri saja Pak Jari ya. Selamat istirahat. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih.